Halo, hai, ketemu lagi di channel Sahabat Veteriner. Channel di mana kalian dapat belajar kedokteran hewan dengan fun dan kekinian. Nah, hari ini kita akan sedikit belajar mengenai osteologi pada ikan. Nah, di video kali ini atau pembahasan kali ini kita akan bagi menjadi 2 video. Jadi, jangan lupa tonton semua partnya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa membawakan berkah dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Happy for watching and check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini di Sahabat Veteriner akan membahas tentang osteologi pada ikan. Berdasarkan tulang penyusun kerangka atau osteologi pada ikan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama Elasmobranchii, yaitu ikan-ikan yang tersusun atas tulang rawan, dan juga yang kedua yaitu ada Teleostei, yaitu kerangkanya tersusun atas tulang sejati atau yang terosifikasi secara sempurna. Nah, ini adalah contoh dari ikan Teleostei, yaitu ikan barakuda. Ini adalah ikan barakuda. Dan contoh dari ikan yang tergolong dari Elasmobranchii yaitu ada ikan pari. Dari yang kalian lihat di layar kalian itu sudah terlihat perbedaannya susunan-susunan tulang pada ikan barakuda dan juga ikan pari. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang osteologi pada ikan barakuda. Nah, sama seperti rumensia pada ikan barakuda ini terdapat atau tersusun dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada kranium, bagian kepala. Ini ada kranium, lalu ada bagian vertebrae. Ini adalah bagian vertebrae. Dan yang terakhir yaitu ada bagian costae. Ini tulang rusuknya. Ini bagian tulang rusuknya atau os costae. Oke, kita menuju ke bagian kepala atau kranium. Di kranium ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu tulang-tulang yang menyusun bagian wajah atau fasciae. Dan juga ada yang menyusun bagian tengkorak atau pelindung otaknya. Kita mulai dari bagian dorsalnya. Bagian dorsalnya terlihat ini ada os. Ini ada yang kecil ini. Ada os premaxilla. Ini adalah os premaxilla kanan dan kiri. Ini adalah os premaxilla. Lalu di bagian kaudalnya terdapat os nasal. Ini batas os nasal. Ini adalah os nasal. Lalu di kaudalnya lagi terdapat os prefrontal. Ini ada di dexter dan sinister. Os prefrontal. Os prefrontal. Lalu di bagian kaudalnya lagi terdapat os frontal. Ini ada os frontal. Os frontal. Terlihat juga batasannya ini. Os frontal. Os frontal. Lalu di bagian kaudalnya lagi terdapat os parietal. Os parietal. Ini adalah os parietal. Ini adalah batas-batasnya. Dan di bagian kaudalnya lagi terdapat
os oksipital. Ini adalah os oksipital. Os oksipital. Dan di bagian atas atau di bagian dorsal dari os oksipital yang seperti tanduk ini dinamakan os supraoksipital. Os supraoksipital. Os supraoksipital. Nah, kita menuju ke bagian lateralnya. Di bagian lateralnya terlihat adanya os maksila. Ini adalah os maksila. Os maksila. Lalu di bagian ventralnya terdapat os mandibula. Nah, pada os mandibula ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama yang ditumbuhi oleh gigi dinamakan denteri. Ini ada batasnya juga. Os denteri. Os denteri. Dan di bagian posterior dari os denteri terdapat artikular. Ini adalah artikularnya. Ini menembus sampai bagian medial nanti. Ini artikular. Dan di ventral dari artikularnya terdapat angular. Ini tulang yang sangat kecil. Ini adalah angularnya. Tadi artikular, yang ini angular. Nah, terlihat pada preparat ikan barakuda ini terdapat gigi atau yang dinamakan dentes. Nah, pada ikan itu jenis-jenis giginya yaitu terdapat cardiform yang pertama, yang kedua ada filiform, yang ketiga ada incisor, yang keempat ada caninus, yang kelima ada molaris, yang keenam ada comb-like teeth. Nah, pada ikan barakuda ini di bagian atasnya, di bagian dorsal pada rahang atas ini giginya termasuk comb-like teeth karena bentuknya seperti sisir dan kecil-kecil. Ini adalah comb-like teeth. Dan bagian rahang bawahnya terlihat adanya juga terdapat comb-like teeth, namun di bagian kaudalnya ini adalah molaris yang nantinya bisa memotong makanannya. Selain itu ada juga ini dentes caninus. Ini adalah gigi taringnya di bagian rahang bawah dan juga di bagian rahang atas. Ini dentes caninus. Oke, selanjutnya kita mengarah ke kaudal. Di arah kaudal ini terdapat os quadratus. Ini adalah os quadratus. Lalu di bagian kaudalnya terdapat os preoperculum. Os preoperculum. Dan yang paling kaudal ini terdapat operculum. Ini adalah operculum. Oke, selanjutnya selain pada bagian lateralnya, kita juga dapat melihat bentukan-bentukan yang terdapat di bagian pelvic fin. Nah, di bagian pelvic fin terdapat beberapa bentukan. Saya sudah melepas bagian pelvic fin dexter. Ini adalah bagian medialnya, karena pada bagian medialnya sudah jelas bentukan-bentukannya. Ini bagian lateralnya ya. Di bagian medialnya. Yang pertama yaitu ini adalah pelvic fin-nya sendiri, dan ini adalah bentukan radial atau os radial. Selanjutnya yaitu ada os scapula. Ini adalah os scapula, dan bagian ini adalah os
procoracoid. Ini adalah os procoracoid. Oke, kalau tampak lateral, ini ada os procoracoid. Ini adalah radial, dan di bagian medialnya itu ada os scapula. Oke, untuk bagian kranium sudah selesai semua. Kita lanjutkan di bagian vertebrae. Nah, bagaimana nih Sobat Vet semua? Sudah paham kan dengan materi hari ini? Dan jika dari Sobat Vet semua masih ada yang belum paham, bisa chat di bawah atau komen di bawah, atau bisa DM IG kami di @sahabatveteriner. Oke baik, cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar, tetap berusaha, dan always keep moving. Oke, thanks for watching. Saya Mr. Vet undur diri, dan salam veteriner.